Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah pada Mesbah Keluarga di malam hari ini. Firman Tuhan pada malam ini dari Efesus 4 ayat 26 dan 27 dengan tema meredam amarah. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau senantiasa memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau juga memberkati setiap jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara akan membaca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 dan 27. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak pernah marah? Pasti semua di antara kita juga pernah merasakan kemarahan. Marah merupakan pengalaman emosi yang pernah dialami setiap orang. Ini merupakan peristiwa yang alami, yang kadang sulit untuk kita hindari dan sulit dikendalikan. Dikala sesuatu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Kemarahan yang dipendam bisa menumpuk dan sewaktu-waktu bisa meledak. Dan kemarahan bisa merusak relasi yang baik antara sesama umat manusia. Seringkali kemarahan dimaknai dengan asumsi yang negatif. Alkitab memandang marah dengan makna yang unik. Dalam Efesus 4 ayat 26, Rasul Paulus berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Arti dari firman Tuhan ini bukan sebuah perintah untuk marah, tetapi sebuah peringatan bahwa manusia memang mudah marah. Maka usahakanlah supaya tidak berbuat dosa di dalam kemarahan kita. Maka waspadalah terhadap kemarahan yang berlebihan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yohanes 2 ayat 16 dan 17, Yesus marah dan membubarkan semua pedagang dan penukar uang di bait Allah. Karena Yesus ingin rumah ibadah dipakai untuk beribadah dan bukan sebagai tempat berjualan. Kemarahan Yesus tidak sembarangan. Yesus marah saat kebenaran diputarbalikan, saat ketidakadilan dan penindasan merajalela. Kemarahan Yesus ada dalam kedaulatannya. Ia marah karena rumah ibadah adalah miliknya, dan Yesus marah sesuai dengan haknya. Kemarahan Yesus tidak pernah berlebihan, selalu memiliki tujuan positif, yaitu untuk menegakkan keadilan, membela yang tertindas, atau menghukum orang agar terjadi pertobatan. Karena Bapak Ibu Saudara, karena kemarahan itu ibarat api, bisa berguna tetapi bisa juga merusak. Bisa dipakai membakar sampah, tetapi bisa juga membakar rumah. Jadi berhati-hatilah saat kita marah. Jangan sampai kita marah malah membangun permusuhan di dalam keluarga kita. Jangan sampai kemarahan kita malah membangun dendam di antara suami, istri, bahkan anak-anak kita. Yesus sudah memberi kita teladan. Marahlah demi kebenaran. Bapak Ibu, ketika saat istri kita melakukan kesalahan atau suami kita melakukan kesalahan, marahlah supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Atau Bapak Ibu, dengan berkata,
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Paulus menunjukkan penting untuk menangani kemarahan dengan baik dan mengatasi kemarahan dengan segera dengan cara membangun relasi dan bukan menghancurkannya. Karena membiarkan amarah meluap-luap dan berlarut-larut berarti kita sedang mempersilahkan iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi amarah. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Gampang marah itu merupakan ciri khas orang bodoh. Berdoalah kepada Tuhan supaya lekas meredam amarah. Berdoa akan memberikan keteduhan hati. Karena saat kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan tentram dan akan lebih mudah melakukan penyelesaian. Kemudian, berpikirlah dengan benar. Pikir dahulu sebelum bertindak. Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Bapak Ibu yang terkasih, pikirkanlah apakah kata-kata kita menyakitkan suami, istri, atau anak kita. Kalau kita benar-benar memberikan, maka kita tidak akan sembarangan mengeluarkan kata-kata kasar, melainkan kemarahan kita akan menjadi sebuah didikan. Jangan sampai para suami mengatakan kepada istrinya, "Dasar perempuan tidak bisa diandalkan," atau jangan sampai istri juga berkata kepada suaminya, "Kamu sok sibuk." Atau orang tua berkata kepada anak-anak mereka, "Anak-anak gak berguna." Bapak Ibu ingat, jangan sampai kata-kata itu tersebut dan terucap dari mulut. Melainkan jadilah seperti perkataan Amsal 15 ayat 1, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah." Jadi, Bapak Ibu Saudara, kemarahan yang tidak terkontrol bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa, membuat relasi dalam keluarga hancur, dan membuat keadaan dalam rumah tangga seperti perang. Anak-anak tidak mendapat tempat yang nyaman di rumah, dan rumah menjadi saksi tangisan yang tak kunjung reda. Jadi, saudara-saudara, kemarahan yang tidak terkontrol pasti menjatuhkan kita ke dalam dosa, membuat relasi dalam keluarga hancur, membuat keadaan rumah tangga seperti perang. Anak-anak kita tidak mendapat tempat yang nyaman di dalam rumah, dan rumah menjadi saksi tangisan yang tak kunjung reda. Akibat dari kemarahan bukan hanya masalah rohani dan relasi yang rusak, masalah jasmani pun akan muncul. Karena yang sering marah, tekanan darahnya gampang naik, jantungnya dipacu dengan cepat sehingga bisa mengakibatkan blood rate. Kalau tidak diatasi, bisa berakibat fatal. Otot tegang, pencernaan terganggu, dan banyak sekali penyakit yang siap masuk ke dalam diri kita diakibatkan karena kemarahan di dalam diri kita. Maka dengarlah nasihat firman Tuhan ini. Jangan sampai kita lekas marah. Kendalikan diri kita dan segera datang kepada Tuhan. Ciptakan gaya hidup evaluasi dalam keluarga setiap kali ada masalah.
Cobalah melakukan pertemuan dengan anggota keluarga saat, dan yang paling penting, bangun ibadah yang sejati dalam keluarga kita. Rajinlah bersaat teduh bersama dan baca Alkitab bersama, berdoa bersama. Bangun relasi yang indah dalam keluarga dengan canda, tawa, dan keharmonisan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah berhenti berbicara tentang kebenaran firman-Mu, dan hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh meredam setiap kemarahan kami, dan biarlah kemarahan kami tidak berbuah dosa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama dengan keluarga kita semua diskusikanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan tutuplah dengan doa bersama yang dipimpin kepala keluarga. Jemaat yang terkasih, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali pada Mesbah Keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.